wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diga Putra Lindita dari jurusan Logistik Minyak dan Gas Politeknik Energi dan Mineral Akamigas. Saya tinggal di salah satu kecamatan di Kabupaten Sukabumi, yaitu Kecamatan Jampang Kulon. Kecamatan Jampang Kulon ini jauh dari kota, jaraknya sekitar 2-3 jam untuk kita ke kota. Mungkin teman-teman yang tinggal di kota itu ada jasa transportasi seperti Grab, Gojek, Maxim, ShopeeFood, dan lain-lain. Ketika teman-teman itu disuruh oleh orang tua untuk membeli minyak goreng atau membeli makan, teman-teman itu memiliki kemudahan. Teman-teman tinggal order lewat aplikasi, lalu si barang nyampe ke rumah. Nah, kami yang di desa itu belum ada aplikasi jasa transportasi. Jadi kami sebagai remaja adalah yang membeli kebutuhan rumah tangga, dan kami harus keluar rumah. Kami harus mandi dulu. Untuk yang perempuan, kita harus pakai bedak dulu, kita harus pakai lipstik, dan itu mengeluarkan biaya yang lumayan. Dari kasus tadi, kita punya solusi di desa, yaitu NetID. NetID adalah sebuah jasa transportasi, jasa belanja, jasa membeli makan, juga jasa antar jemput penumpang. Nah, sebagai pertanyaannya, Grab, Gojek kenapa belum hadir di desa-desa? Yang pertama itu, kalau menurut saya itu penggunanya mungkin belum familiar dengan aplikasi. Seperti ibu-ibu itu kalau misalkan dia menggunakan aplikasi, mungkin dia belum familiar. Nah, NetID hadir dengan tidak menggunakan aplikasi, melainkan menggunakan WhatsApp. Nah, di desa sekarang memang WhatsApp sudah populer di kalangan ibu-ibu. Jadi untuk teman-teman yang ada di desa yang memiliki kasus seperti saya, sekarang tenang, ada NetID. Jadi ketika ibu nyuruh teman-teman buat keluar, teman-teman gak harus mandi lagi. Teman-teman tinggal order lewat NetID, atau teman-teman kasih tahu caranya ke orang tua, ordernya via WA admin, lalu driver menghubungi customer dan membelikan apa yang customer butuhkan. NetID adalah sebuah UMKM yang proses bisnisnya akan berkembang dari desa ke kota, dan dalam waktu dekat akan hadir di seluruh desa yang ada di Indonesia. NetID ini adalah sebuah bisnis yang sangat menjanjikan, karena NetID ini tanpa modal. Kita hanya bermodalkan handphone, di mana handphone itu adalah barang yang seluruh orang punya. Dan kita akan menggunakan akun Instagram untuk sebagai promosi makanan dan UMKM yang ada di daerah tersebut. Dan kita menggunakan WhatsApp bisnis untuk order bagi customer. NetID telah berjalan di Kecamatan Jampang dan Surade di daerah Kabupaten Sukabumi. Kita berjalan sudah dimulai dari 2 Juli dan sekitar sudah sampai 3 bulan sekarang. Sekarang orderan di NetID itu kita targetkan ada 30 orderan per harinya. Untuk sekarang kita rata-rata orderan itu bisa sampai 50-60 orderan per harinya. Dan kita memiliki 9 driver. Untuk setiap driver itu kita targetkan untuk minimal mendapatkan perharinya itu 100.000. Kita sebagai manajemen NetID, kita tarik 10% dari keuntungan setiap driver. Kita memiliki 9 driver, perharinya dia bisa dapat 100.000, artinya per hari driver dapat 900.000, 9 driver, 10%-nya store ke kita, artinya 90.000, itu per hari manajemen dapat 90.000. Dalam sebulan manajemen dapat 2.700.000. Dan kita di Jampang dan Surade kita sudah memiliki 34 mitra, di mana 4 mitra itu full delivery dari kita. Setiap mitra yang full delivery oleh kita,
kita tarik 1.000 per orderan, dan rata-rata per hari mereka bisa dalam 4 mitra itu bisa 20 orderan per hari. Jadi satu hari kita bisa dapat 20.000 dari mitra. Artinya dalam satu bulan kita bisa dapat 600.000. Tadi dari driver 2.700.000, dari mitra 600.000, artinya kita dapat 3.300.000 per bulan. Itu hanya dari 2 kecamatan. Kita kedepannya akan berkembang di daerah Dobo, Maluku, dan akan menyasar seluruh kecamatan di kota Dobo. Memang penghasilan ini terbilang kecil, namun seiring dengan perkembangan waktu, seiring dengan perkembangan bisnis NetID, ini akan menjadi besar. Halo, saya Valinda Benlas. Di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang perusahaan. Dalam masa pandemi saat ini, pemerintah mengeluarkan beberapa peraturan, di antaranya menggunakan masker pada saat keluar rumah, tidak berkerumunan, dan berdesak-desakan karena dapat menyebabkan penyebaran virus COVID-19 dengan cepat. Akibat adanya pandemi saat ini, banyak aktivitas yang terganggu, misalnya ke pusat perbelanjaan, pasar, sekolah, kantor, dan lain-lain. Dikarenakan kondisi saat ini menyebabkan muncul ide bisnis NetID untuk menjawab kekhawatiran masyarakat akan pandemi saat ini. Perusahaan NetID adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang usaha jasa transportasi dan jasa penghubung antar penjual dan pembeli. NetID memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam transaksi seperti jasa belanja, jasa antarjemput penumpang, pemesanan makanan, serta pengiriman barang, sehingga dapat memudahkan masyarakat dalam melakukan aktivitas di luar rumah. Karena dengan hadirnya NetID ini, masyarakat tidak perlu lagi berdesakan di pasar, pusat perbelanjaan, atau di tempat-tempat yang ramai, dan terlindungi dari penyebaran virus COVID-19. Adapun beberapa visi dan misi perusahaan NetID ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, visi perusahaan, yaitu menjadikan NetID sebagai usaha yang memberikan kemudahan mobilitas bagi masyarakat, menggugah masyarakat membangun UMKM baru, serta membuka lapangan pekerjaan. Yang kedua, misi, yaitu yang pertama, mengutamakan kualitas pelayanan dan kepuasan konsumen, mengembangkan inovasi dalam pelayanan, membangun media promosi yang menarik untuk promosi, dan yang terakhir yaitu mengembangkan usaha di tempat strategis lainnya. Demikian hasil presentasi dari saya, selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Halo semua, sebelumnya terima kasih buat Valenda. Saya Fadila Alfi Fahrianti, biasanya dipanggil Alfi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai produk jasa apa saja yang kami tawarkan dalam NetID ini. Antara lain, ada NetShop, di mana NetShop ini akan membantu masyarakat dalam layanan jasa belanja seperti sayur di pasar atau kebutuhan tertentu di masa pandemi ini. Yang kedua, ada NetFood. NetFood sendiri itu merupakan layanan yang akan membantu masyarakat dalam jasa antar kuliner di sekitar daerah NetID. Selain itu, dengan adanya NetFood ini, kita juga dapat membantu dalam perkembangan UMKM masyarakat di daerah-daerah sekitar. Lalu selanjutnya ada NetJack, di mana NetJack ini adalah layanan pengantaran penumpang dengan mengutamakan ketepatan waktu, penjemputan, dan keselamatan penumpang, dengan driver NetID yang akan menyiapkan helm keselamatan bagi para penumpang. Selanjutnya yaitu ada NetSend, di mana NetSend ini merupakan jasa pengiriman barang. Kami, pihak NetID, akan memastikan bahwa barang tersebut dikirimkan dengan aman sampai dengan tujuan pengiriman. Selanjutnya ada Net Delivery, di mana kami akan mengantarkan barang ataupun menjemput suatu barang yang telah dipesan atau akan diantarkan guna mempermudah jalannya proses transaksi barang di daerah-daerah NetID. Nah, dan terakhir yaitu ada NetPromote, di mana NetPromote ini akan membantu mempromosikan usaha-usaha baik mandiri maupun UMKM dengan biaya-biaya yang terjangkau. Yang selanjutnya, produk tersebut akan diketahui oleh banyak pengguna NetID.
Sekian dari penjelasan yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Suryana. Terima kasih semua. Oke, terima kasih Diga. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang aspek hukum mendirikan transportasi ojek online. Karena bisnis kita konsepnya masih UMKM dan masih kecil, artinya nggak sebesar kayak Gojek dan Grab gitu. Jadi perizinan yang pertama yang kita udah buat yaitu perizinan di desa. Lalu NetID akan berkembang seiring waktu dan mungkin perusahaan kita ini akan besar mencapai CV atau PT, maka kita akan lanjut dengan pembuatan perizinan transportasi ojek online. Izin usaha transportasi ojek online ini tertuang dalam Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 12 Tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Dalam Pasal 5 Ayat 2, perusahaan aplikasi berbasis teknologi informasi layaknya Gojek atau Grab wajib memenuhi ketentuan. Yang pertama yaitu mencantumkan identitas penumpang yang melakukan pemesanan melalui aplikasi. Yang kedua, identitas pengemudi dan sepeda motor yang tercantum dalam aplikasi harus sesuai dengan pengemudi dan sepeda motor yang melayani dan beberapa ketentuan lainnya. Selain itu, di dalam pasal 8 B menjelaskan bila perusahaan aplikasi berbasis teknologi informasi layaknya Gojek atau Grab wajib menyediakan shelter. Shelter ini berguna bagi pengemudi yang ingin menurunkan atau menaikkan penumpang. Selanjutnya dalam pasal 14, perusahaan aplikasi juga harus membuat standar operasional dan prosedur dalam penghentian operasional sementara atau suspend dan putus mitra terhadap pengemudi. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Halo teman-teman semua, nama saya Kansa Aspi Putri, biasa dipanggil Kansa. Melanjutkan dari penjelasan teman-teman saya sebelumnya, di sini saya akan menjelaskan mengenai strategi marketing dan analisis untuk NetID. Berdasarkan survei dan riset, NetID sendiri akan menargetkan pasar untuk generasi X dengan rentan usia 30 tahun ke atas. Namun, tidak menutup kemungkinan untuk generasi milenial, generasi lanjut usia yang ingin menggunakan jasa dengan menggunakan platform NetID ini. Strategi marketing yang akan kita laksanakan yaitu dengan menggunakan salah satu media sosial yang mungkin dimiliki 70%-nya dimiliki oleh generasi X ini dengan rentan usia 30 tahun ke atas, yaitu Facebook. Di sini kita akan membuka grup atau mungkin kita bisa mengiklankan melalui Facebook untuk daerah lokasi yang akan kita targetkan pasarnya untuk dilakukannya NetID ini. Kemudian kita juga menyongsong di Instagram, kita akan aktifkan feeds, stories, dan juga iklan yang mana dapat diakses oleh seluruh masyarakat, terutama masyarakat yang berdomisili di daerah di mana kita akan menerapkan NetID ini. Tidak lupa juga kita akan membuka WhatsApp group atau WhatsApp bisnis yang mana dapat diakses oleh seluruh masyarakat yang ingin memesan, yang ingin menggunakan jasa dari NetID ini. Selain itu, bila marketing dan strategi pasar yang kita terapkan, kemudian antusiasme pasar yang cukup baik, maka kita akan mengembangkan bisnis ini dengan menggunakan platform aplikasi yang mana kita akan menambahkan beberapa fitur. Di antaranya kita akan membuat net property yang mana untuk daerah domisili NetID sendiri atau mungkin kita bisa akses di daerah-daerah yang telah ditentukan, kita akan melakukan survei pasar, kita akan melakukan untuk teman-teman yang ingin mengiklankan produk propertinya, baik seperti tanah, rumah, kemudian kos-kosan yang mungkin sulit
diakses oleh masyarakat, tapi antusiasme masyarakat ingin sekali untuk melakukan sewa dan jual beli tersebut. Maka dari itu, NetID sendiri akan membantu, mempermudah dan memfasilitasi masyarakat yang ingin menggunakan jasa, kemudian juga memerlukan advertising untuk mengiklankan propertinya. Mungkin itu saja dari saya. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.